Nggak usah kasar. Dia nggak usah kasar loh. Perempuan yang dibodoh-bodohi. Minta dikasih nafkah, diam. Minta dikasih belanja, diam. Muka biru ditumbuk merah, diam. Kenapa kau tak melawan? Sorga di bawah tapak kaki laki. Bodoh. Mengejutkan, Farel Bramasta akhirnya marah dan kesal. Ajak Ferry Irawan adu tinju di ring. Usai ibundanya dihaniaya di hotel. Kau tonjok menonjok, ajak berantem atau itu mah urusan maksudnya benar. Siapapun bisa gitu loh. Sekarang pun misalnya kalau misalnya aku mau ya ketemu gitu, cuma untuk mukul atau apa, gampang gitu loh berantem. Siapa aja bisa berantem aja gitu loh. Kalau emang mau ada gimana kan ya nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya pasti kita siap untuk pasang badan dan untuk jaga mama. Jadi yang ada di pikiran aku pada saat itu ya bukan masalah siapa salah siapa benar. Yang ngelihat kondisi ibu aku begitu, perempuan sendirian di luar kota, ya yang ada di otak aku ya gimana caranya harus segera ketemu. Berarti cerita yang berbeda lagi yang dirimu terima ya? Pasti. Cuman kan ya itu gunanya ada hukum ya. Jadi ada polisi, ada penyidik. Itu kan itu semua adalah untuk mengetahui ya sebenarnya seperti apa. Pasal 44 ayat 4 ya yang KDRT ringan. Tapi sekarang sudah berubah menjadi pasal 44 ayat 1 yaitu KDRT berat yang bisa ditahan dan juga KDRT yang mengakibatkan psikis. Hari ini Vena Melinda diperiksa oleh dokter psikiater. Besok saya akan mendampingi dia untuk BAB tambahan karena di samping darah-darah yang keluar dari hidungnya juga katanya ada retak di tulang rusuk. Dan ternyata apa yang dialami oleh Ben ini sudah bukan hanya sekali ini. Ya, terutama dia kata Feni itu selalu ada masalah, setiap minta gini, gitu. Saat ini nih udah dilengkapi oleh saya sebagai yang mengetahui kejadian pada hari itu, sekaligus saya juga membawa kepada penyidik hasil pemeriksaan di rumah sakit. Awas. Kita mau hari ini Vena datang untuk BAB tambahan atas dugaan KDRT pasal 84 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Vena mengatakan apa yang dialami Vena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi bisa ibu ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi ngapain? Dibekap terus, didorong terus, dibekap mulut dan istilah tinju itu fitting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Di sini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus? Oh, tangan dipegang begitu ditindih, terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Belum berdarah sampai saya bilang tolong hidung saya patah karena terlalu keras. Ya. Jadi saya bilang tolong jangan anaknya itu gitu ya. Ya. Saya tidak kata dia ke pasien saya berdiri dan langsung dia itu mocok seperti saya karena dia selalu tahu untuk bagaimana cara menyakitkan tangannya. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini sudah 3 bulan ya. Maksudnya apa, Pak? Apa? Kalau apa? Cemburu sama, bukan sama saya kan? Oke, terus? Itu lebih menarik.
karena kalau permintaannya dituruti. Ya, jadi rekan-rekan kami update kembali ya kasus KDRT yang menimpa Vena Melinda. Jadi kemarin tim penyidik di Treskrim Polda Jawa Timur sudah melakukan olah TKP dan memeriksa sekitar 6 orang saksi ya di Kediri. Ya, saksi itu siapa aja ya, diantaranya housekeeping daripada hotel, kemudian front office, kemudian beberapa pegawai hotel yang melihat, termasuk di sana CCTV ya, saat masuk dan keluar itu diperiksa semua oleh penyidik. Kemudian di TKP juga ditemukan beberapa barang bukti, diantaranya spray, handuk yang ada bercak darahnya, kemudian beberapa sampel darah sana juga sudah diambil oleh penyidik. Kemudian kemarin juga langsung dilakukan gelar perkara dan sudah ditetapkan bahwa saudara FI ini akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Sekali lagi, ya kan, kemarin sudah dilakukan gelar perkara dan dinyatakan oleh tim bahwa FI sudah dinyatakan menjadi tersangka. Kemudian hari ini akan dilayangkan surat panggilan kepada FI, ya, supaya hari Senin nanti datang ke penyidik untuk memenuhi undangan yang dilayangkan. Ada potensi ditahan dan? Nanti nunggu ya itu. Ya. Kemudian tadi juga Mbak Vena juga sudah datang ya untuk melakukan pemeriksaan tambahan, ya, didampingi oleh pengacara yang sudah ditunjuk yaitu Bapak Otman Paris. Kemudian sekaligus juga tadi penyidik menyampaikan SP2HP ya terkait dengan perkembangan penyidikan yang sudah dilakukan oleh penyidik kepada korban maupun pengacara. Demikian rekan-rekannya. Dan pasal yang ya, pasal yang disangkakan adalah pasal 44 dan 45 Undang-Undang KDRT, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ya, karena di situ ada secara singkat kami sampaikan ada kekerasan fisik maupun psikis, ya, seperti apa sekarang masih di dalam. Ancaman hukuman penjaranya 5 tahun maksimal. Ya. bisa ditahan berarti Dan ya? Ya, nanti ditunggu saja ya. Nanti hari Senin mudah-mudahan yang bersangkutan kooperatif. Kami harapkan yang bersangkutan kooperatif untuk memenuhi panggilan daripada penyidik. Vena Melinda melaporkan suaminya atas tindak kekerasan rumah tangga ke Polres Jatim. Jadi kronologinya itu mereka lagi ada di sebuah hotel gitu. Tiba-tiba si Vena Melinda ini keluar dari kamar hotel dengan hidungnya berdarah-darah. Dan Vena ini minta ke pihak hotel untuk lapor polisi. Si Vena ini bawa handuk dan bajunya yang udah kena bercak darah sebagai bukti. Dia mengaku bahwa hidungnya tuh ditekan sama kepalanya si Ferry, suaminya itu. Dan setelah kejadian itu, si Vena Melinda ini minta untuk dirawat di rumah sakit. Dan mereka itu pernah diundang salah satu YouTuber. Dan si Vena sendiri cerita kalau suaminya itu sering ngambek gara-gara urusan ranjang. Si Ferry sendiri ini tuh sebenarnya udah 3 atau 4 kali gitu gagal nikah. Dan yang terakhir tuh sama Anggia sebelum dia nikah sama si Vena ya. Si Anggia sendiri ini mantan istrinya tuh pernah speak up ke publik di mana red flag-nya si Ferry Irawan. Karena si Anggia ini tuh ditinggalin dalam keadaan dia lagi stroke. Dan netizen juga pernah ngingetin si Vena Melinda ini kalau sebenarnya Ferry Irawan itu red flag banget. Kasus dugaan KDRT yang dilakukan Ferry Irawan kepada Vena Melinda marak dikabarkan terkait aktivitas di Ranjak. Vena Melinda mengaku dirinya sempat dipaksa berhubungan seks saat dirinya sedang sakit asam lambung. Pakar seks, Dr. Boyke Dian Nugraha, SPOG, menyarankan agar pasangan tidak berhubungan seks dulu saat mengalami asam lambung, kecuali jika asam lambungnya tidak bergejala atau hanya bergejala ringan. Pasalnya, dalam kondisi asam lambung kumat yang keluar bukanlah hormon endorfin atau penghilangan nyeri, melainkan hormon epinefrin yang membuat rasa nyeri bertambah. Sakit lambung biasanya perih di ulu hati karena tidak nyaman. Yang keluar bukan hormon endorfin, penghilangan nyeri, tetapi hormon epinefrin yang membuat pembuluh darah makin berkontraksi sehingga rasa nyeri bertambah. Jelasnya pada detik.com saat dihubungi hari Jumat tadi. Asam lambung yang mengakibatkan perasaan mual dan muntah makin meningkat. Apalagi
kalau pasangan laki-lakinya meminta seks oral. Pungkasnya, Vena Melinda menyebut Ferry belakangan sering cemburu dipicu oleh aktivitas Vena di politik. Di samping itu, Vena menceritakan Ferry Irawan memaksanya berhubungan badan. Padahal saat itu Vena Melinda sedang sakit lambung. Dalam kondisi tubuhnya lemah, Vena Melinda mengaku tetap berusaha untuk menuruti keinginan suaminya tersebut. Pada saat perjalanan dari Jakarta ke Kediri, dia minta pacaran, hubungan badan. Padahal saat saya berangkat, asam lambung dan muntah-muntah tidak bisa makan. Lalu saya bilang, "Iya Bi, kalau sehat saya pasti lakukan hubungan badan. Tapi saya ketiduran karena habis minum obat," kata Vena Melinda di Polda Jatim pada hari Kamis kemarin. Hubungan suami istri lagi? Tapi saya kan nggak mau, saya tarik lagi karena saya capek. Saya mau kerja besok. Besok pagi saya udah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman struktur dan nasional. Akhirnya saya tarik lagi. Contohnya jam 6 pagi saya bangun, saya dikirimin link. Kan begitu, kalau nggak keturutan, ada link-link saya mungkin dulu nggak berhijab, pakai baju olahraga, itu disindir lah. Inilah dosa jariah, perempuan harusnya nggak begini. Di sini saya terganggu, itu sudah sering kali. Saya bilang, apalagi itu kan saya belum berhijab. Sekarang saya sudah berhijab.